Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang di diskusi panel kita pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kesehatan dan pendidikan medis. Kita mulai dari Dr. Fatan. Menurut dokter, bagaimana peran teknologi dalam peran dunia bedah? Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Jadi menurut saya saat ini di perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi telah membawa perubahan besar, terutama dengan adanya robot bedah. Misalnya, saat saya menggunakan robot Da Vinci untuk operasi jantung, teknologi ini memungkinkan presisi yang luar biasa, mengurangi risiko, dan mempercepat pemulihan pada pasien. Menarik sekali ya Dr. Fatan. Nah, menurut Profesor Sofia, bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam pendidikan medis? Oke, baik. Jadi di sini kami juga menggunakan simulasi berbasis virtual reality atau VR. Di sini kita untuk mengajarkan operasi kepada mahasiswa. Dengan itu, mereka dapat berlatih dalam lingkungan yang aman tanpa resiko bagi pasien. Nah, itu juga membantu mereka memahami anatomi dan prosedur dengan lebih baik. Gitu, moderator. Baik, saya sebagai mahasiswa, saya merasa teknologi ini sangat membantu di mana simulasi virtual reality ini membuat saya lebih percaya diri sebelum menghadapi pasien sungguhan. Namun, saya itu berharap teknologi ini lebih terjangkau bagi semua institusi pendidikan. Itu merupakan poin yang bagus. Nah, menurut Rizky, sebagai seorang insinyur, bolehkah diceritain bagaimana tentang alat yang sedang Anda kembangkan? Baik, untuk saat ini kami sedang mengembangkan alat yang bernama IoT di rumah sakit. Nah, alat ini nanti akan berfungsi seperti rancang pintar yang bisa memantau kondisi vital pasien secara otomatis dan juga nanti akan mengirimkan data langsung ke sistem rumah sakit ini. Dan juga nanti akan mengurangi dari beban tenaga medis itu sendiri yang dimana nanti akan kerjanya lebih sedikit. Baik, saya izin menambahkan, jadi saya sebagai perawat juga sangat setuju, dikarenakan saya sering menggunakan wearable devices pada pasien seperti jam tangan kesehatan untuk memantau detak jantung dan tekanan darah, dan data yang dihasilkan juga membantu kami mengambil keputusan lebih cepat. Baik. Nah, menurut Bapak Tegar, bagaimana peran AI dalam eh, hal yang membantu di dunia kesehatan ini? Baik. Jadi dari saya, AI kini bisa membaca hasil CT scan dengan MRI juga, dan itu bisa dibaca dengan akurasi yang cukup tinggi. Misalnya, algoritma AI kami bisa dapat mendeteksi kanker paru-paru pada tahap awal, yang mana itu biasa seringkali sulit dideteksi oleh mata manusia. Saya izin menambahkan sebagai kepala rumah sakit. Nah, saya melihat manfaat ini di rumah sakit kami. Dengan adanya telemedicine dan juga AI ini, masyarakat yang berasal dari daerah terpencil atau terpelosok bisa mendapatkan diagnosis tanpa harus datang ke rumah sakit tersebut. Nah, hal itu dapat menghemat waktu dan juga biaya. Terima kasih. Kemudian saya sebagai pasien yang ingin juga menambahkan dengan adanya AI itu saya sangat terbantu oleh telemedicine, mana ketika saya sakit saya bisa berkonsultasi langsung dengan dokter melalui video call. Saya juga tidak perlu mengantri lama dan resep obat juga langsung dikirimkan ke rumah saya. Terima kasih, Novega. Nah, ini semua menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu semua pihak, dimulai dari dokter, tenaga medis, hingga ke pasien. Sebelum kita akhiri, apakah boleh mana tahu apakah ada tantangan dalam yang kita adopsi sebelum kita mengadopsi teknologi dalam dunia kesehatan ini? Oke, baik. Jadi adapun tantangan terbesar yang kita hadapi itu adalah biaya tinggi dan pelatihan SDM, di mana banyaknya tenaga medis yang belum familiar dengan teknologi baru ini. Seperti itu. Baik, saya sangat setuju dengan Prof. Sophia yang dimana tadi mengatakan bahwa biaya tinggi dan pelatihan SDM itu juga sangat tantangan yang sangat besar. Dan juga untuk tambahannya saya menambahkan untuk akses ke teknologi
ke daerah terpencil juga harus ditingkatkan karena daerah terpencil itu sangat memerlukan yang namanya akses kesehatan yang sangat maju. Luar biasa. Diskusi kita hari ini menunjukkan bagaimana teknologi bisa merevolusi kesehatan dan pendidikan medis. Mari kita terus bekerja sama untuk memaksimalkan manfaatnya. Mungkin sekian dari diskusi kita hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.